Halo Scorpio, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait hubungan percintaan kamu dengan si dia, gitu ya, hubungan percintaan kalian. So, kita langsung mulai aja. Aku shuffle dulu kartunya, sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Celtic Crossbred untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing berdasarkan kondisi dan atau energi yang ada sejauh ini. Sejauh para penonton video ini menonton video ini. Terima kasih, alam semesta. Okay, so let's see. Kita punya Knight of Swords. Kita punya Six of Swords. Kita punya Ten of Swords. Kita punya King of Wands. Kita punya Eight of Wands. Kita punya Two of Cups. Kita punya Nine of Cups. Kita punya Two of Swords. Kita punya Knight of Pentacles. Dan terakhir kita punya Temperance, gitu ya. So, terima kasih alam semesta. Scorpio, gimana sih kondisi hubungan percintaan kamu dengan si dia sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini? Aku melihat sepertinya hubungan kalian sekarang ini lagi banyak banget beban pikiran gitu. Lagi banyak emosi, greget. Lagi berada di kondisi di mana kamu dan dia, di mana kalian susah untuk berpikir secara jernih. Ada nih yang mengganjal pikiran kalian. Ada nih yang mengganggu pikiran kalian, berdampak ke hubungan kalian jadi kurang baik gitu. Pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab dari emosi ini? Apa yang menjadi penyebab dari greget ini? Apa yang menjadi penyebab dari adanya beban pikiran ini gitu ya. Untuk beberapa dari kamu, ini adalah general reading, jadi aku akan menyampaikan apa yang aku dapatkan gitu. Bisa saja resonate, bisa juga tidak. Jika tidak ada yang resonate, maka artinya mungkin video ini bukan untuk kamu, bukan cerita kamu gitu. Ambillah informasi yang resonate, sisanya ambil pembelajarannya, ambil hikmahnya gitu ya. So, permasalahan pertama, aku melihat sepertinya beberapa di antara kalian ada permasalahan yang terjadi yang terkait dengan masa lalu. Maksudnya masa lalu ini apa? Masa lalu ini bisa dalam artian, contohnya, kamu dan dia sebelumnya berantem, ada masalah nih sebelumnya kalian. Lalu terlepas dari permasalahan ini udah selesai atau belum, tapi masih ke bawah, masih keungkit sampai sekarang ini. Nah,
Itu yang pertama gitu ya. Ada permasalahan di sana, ada permasalahan di antara kalian berdua yang telah terjadi sebelumnya, terlepas dari sudah selesai atau belum, tapi masih terbawa sampai sekarang ini, masih diungkit-ungkit terus gitu, baik kamu yang ungkit atau dia yang ungkit gitu ya. Permasalahan kedua, possible, kalau kamu tidak resonate dengan permasalahan tadi aku sebutkan, maka possible permasalahan kamu adalah terkait permasalahan pribadi masing-masing. Contohnya, kamu punya trauma dengan mantan kamu dan berdampak ke hubungan kamu dengan dia, atau dia yang punya trauma dengan mantan dia, dengan percintaan pribadi dia, dan berdampak ke hubungan kalian gitu ya. Ada keterkaitan di sana. Kalau enggak, aku juga melihat ini um, possible terkait pekerjaan gitu. Bisa pekerjaan, bisa finansial, karena ini adalah kartu Knight of Swords. Swords itu berbicara tentang hal-hal yang logis, hal-hal yang kritis. Ya, kritis, logis gitu ya. Uang itu logis, hal yang sangat logis gitu ya. Pekerjaan juga hal-hal yang logis gitu. Tapi kebanyakan dari kalian, tiga yang pertama tadi aku sampaikan itu adalah beberapa permasalahan yang mungkin akan resonan untuk beberapa dari kalian. Tapi kebanyakan dari kalian gitu ya, aku lihat permasalahannya ini karena ada isu terkait LDR. Ada yang mau pindahan, antara kamu yang mau pindahan atau dia yang mau pindahan gitu. Atau bahkan sudah pindahan, sudah proses pindahan. Intinya ada yang pergi gitu, antara kamu pergi ke tempat yang agak jauh dari dia atau dia yang pergi agak jauh, sehingga jarak menjadi masalah di sini. Dan kita juga punya isu di sini terkait um, orang ketiga, ada pihak-pihak lain. Misalnya kamu berhubungan dengan dia, tapi kamu juga sebenarnya dealing dengan yang lain, atau sebaliknya, dia dealing dengan kamu, tapi dia juga dealing dengan yang lain dan kamu baru tahu itu. Baik lagi guys, ini general reading. Permasalahannya ada banyak gitu. Yang aku tangkap di sini, kebetulan di readingan kali ini, di readingan kamu, cukup banyak permasalahan aku tangkap di sini gitu ya. Dan aku sampaikan semuanya. Baik lagi, ini general reading. Skenario atau permasalahan di antara setiap orang itu pasti berbeda gitu. That's why aku ungkapkan semuanya agar setiap pesan bisa kena ke setiap orang gitu ya. Kalau kamu mau pembacaan yang secara lebih personal, kamu perlu mengambil personal tarot reading gitu ya. Informasi udah aku sampaikan di description box dan juga comment section gitu ya. So kita balik ke reading. Aku melihat permasalahannya di sana gitu ya. Nah, kondisi hubungan kalian sekarang ini dibanding sebelumnya gitu ya, aku lihat sebenarnya lebih membaik. Kenapa aku bilang membaik? Memang sekarang ini kondisi hubungan kalian sedang kurang baik, tapi kalau dibandingkan dengan sebelumnya itu jauh lebih tidak baik lagi. Karena sebelumnya ini kita punya kartu Ten of Swords. Sebelumnya tuh bener-bener yang sedown itu, sejatuh itu, mental breakdown itu, apapun penyebabnya. Apakah penyebabnya adalah hal-hal yang sama atau ada hal-hal lain lagi yang berbeda. Tapi sebelumnya aku melihat kondisi hubungan jauh lebih turun, jauh lebih terpuruk dibanding sekarang. Kalau sekarang ini, yes, ada beban pikiran, ada hal-hal yang menjadi masalah di sini. Tapi kalian masih bisa yang kayak let it flow, biarkan mengalir. Kalau yang sebelumnya tuh bener-bener kalian stuck pada kekecewaan, pada permasalahan, pada beban pikiran. Tapi kalau sekarang ini kalian tidak stuck pada masalah. Iya ada masalah, tapi kalian tetap bisa membiarkan keseharian kalian atau membiarkan hubungan kalian untuk tetap mengalir. Sekarang ini, walaupun ada masalah, tapi bukan berarti kalian harus serta-merta mundur dari perasaan kalian atau dari hubungan kalian, gitu ya. Nah, kedepannya aku melihat in the immediate future, dalam waktu dekat ke depan, dekat ke depan aku melihat hubungan sebenarnya masih akan bertahan karena kita punya kartu King of Wands gitu ya, masih akan bertahan. Tapi aku tidak bilang ada perkembangan yang terlalu banyak. Aku tidak bilang ada perkembangan yang berarti karena King of Wands ini adalah kartu mempertimbangkan. Dia sedang mempertimbangkan atau mempelajari segala sesuatunya. Oke, kita udah LDR nih atau kita akan LDR nih. Ada isu nih terkait orang ketiga nih, dia belum selesai nih sama mantannya, misal seperti itu. Nah, King of Wands ini adalah energi yang mempertimbangkan, oke, ada permasalahan seperti ini, ada permasalahan seperti itu. Maka aku harus gimana? Kami harus gimana menanggapi semua permasalahan ini? Nah, kedepannya dalam jangka waktu dekat gitu ya, dalam jangka waktu dekat, kalian akan ada di energi ini, di energi mempertimbangkan. Berusaha belajar dari permasalahan, berusaha belajar dari pengalaman untuk mengetahui langkah apa yang sebaiknya kalian tempuh untuk sekarang dan kedepannya gitu ya. Nah, di immediate future memang possible belum ada perkembangan yang berarti.
masih akan bertahan, tapi belum ada perkembangan yang berarti gitu. Tapi di kartu above dan di kartu final outcome gitu ya, ini dua-duanya positif. Artinya ini kabar baik untuk kamu Scorpio, kabar baik untuk hubungan kalian. Dalam artian kita punya kartu Eight of Wands. Eight of Wands adalah kartu LDR, lagi-lagi kita punya dua kartu yang berbicara tentang LDR atau movement, travel gitu ya. Six of Swords juga berbicara tentang travel. Kalau kamu lihat ilustrasinya, ada sepasang keluarga yang lagi travel menggunakan kapal gitu. Kapal itu ilustrasi, tapi dalam artian memang possible di readingan kali ini banyak dari kalian yang mengalami kendala di akan LDR atau sedang LDR gitu ya. Ada permasalahan terkait jarak di sini. Tapi aku melihat final outcome-nya ini bisa bagus gitu karena kita punya Eight of Wands dan Temperance gitu, di mana hubungan masih akan terus mengalir dan mengalirnya juga positif gitu kan. Kadang ada yang hubungan tetap mengalir, hubungan tetap bertahan tapi dipenuhi masalah, dipenuhi konflik, dipenuhi ketidaknyamanan. Untuk kamu Scorpio dengan si dia, aku melihat ke depannya walaupun LDR, walaupun ada isu-isu tertentu atau permasalahan-permasalahan tertentu gitu ya, aku melihat hubungan masih akan bertahan dan cukup positif gitu. Perlahan tapi pasti perkembangan, perubahan positif bisa terjadi gitu. Aku melihat komunikasi di antara kalian masih akan lancar gitu ya. Komunikasi di antara kalian masih akan lancar ke depannya, dan ke depannya juga pemahaman terhadap satu sama lainnya juga akan semakin kuat. Pemahaman terhadap kondisi, terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, itu masih akan lebih kuat gitu. Jatuhnya kan akan lebih memaklumi, lebih membalancekan. Aku mengerti kamu, kamu mengerti aku gitu. Nah, itu akan terjadi ke depannya. Dan ini bagus gitu. Bukan berarti ke depannya tidak ada lika-liku gitu ya. Ke depannya permasalahan, lika-liku itu masih akan ada. Tapi bagaimana kalian menanggapi lika-liku, bagaimana kalian menanggapi permasalahan, itu akan positif ke depannya. Artinya, saran pertama aku adalah untuk maintain pola pikir ini. Apa pola pikir dan pola perilakunya? Pertama, tetap pertahankan komunikasi yang intens dan pastinya dua arah gitu. Jangan pertahankan komunikasi yang intens tapi komunikasinya satu arah atau tidak mutual gitu. Namanya hubungan, baik hubungan pekerjaan kah atau percintaan kah, semua harus ada hubungan yang mutual. Mutual dalam artian menguntungkan kedua belah pihak. Kalau dalam aspek percintaan, mutual dalam artian kamu berbicara, dia juga punya kesempatan berbicara yang sama dengan kamu. Kamu mendengar, dia juga harus mendengar. Jangan sampai kamu kebanyakan bicara dan dia hanya kebanyakan mendengar. Atau sebaliknya, jangan sampai kamu hanya kebanyakan mendengar tapi jarang berbicara, dan dia banyak berbicara tapi jarang mendengar. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Itu saran pertama aku. Saran kedua aku untuk kalian adalah untuk control your emotions gitu ya. Make sure untuk kontrol diri, pikiran, emosi, dan ego. Jangan lupa kita manusianya, kita yang kontrol pikiran kita. Kita yang kontrol emosi kita. Jangan sampai sebaliknya. Jangan sampai kita yang dikontrol oleh emosi, oleh pikiran, oleh ego gitu ya. Ketika kita mengontrol pikiran kita, ketika emosi kita stabil, ketika emosi kita tenang, netral gitu ya, serumit apapun masalahnya, kita akan bisa melihat permasalahan secara lebih jelas, dengan sudut pandang lebih baik gitu ya. Pastinya seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu resonate dengan masalah adanya orang ketiga di sini gitu ya, misalnya kamu dealing dengan orang lain atau dia juga dealing dengan orang lain gitu ya, aku melihat pihak ketiga di sini bukan bener-bener dalam artian berselingkuh, bukan bener-bener dalam artian mengkhianati, enggak gitu kan. Kalau misal kita bicara hubungan pihak ketiga itu kan erat banget dengan perselingkuhan. Perselingkuhan itu kan sesuatu yang sengaja dilakukan gitu kan, dalam artian itu dilakukan secara sadar gitu. Nah, dilakukan secara sadar gitu. Tapi kalau untuk kasus kamu Scorpio, siapapun yang dealing dengan pihak ketiga ini possible bukan disengaja. Bukan disengaja itu dalam artian gitu, dalam artian dia tuh nggak ada niatan untuk jahatin kamu, atau kamu nggak ada niatan untuk jahatin dia gitu. Tapi ya, ini possible mantan, karena aku mendapat energi mantan di sini. Dalam artian dia sayang kamu Scorpio, dia sayang sama kamu, tapi dia nggak bisa membohongi dirinya kalau dia masih mempunyai perasaan kepada mantannya. Dia masih mempunyai unfinished business dengan mantannya gitu. Dia nggak ada niatan secara sengaja untuk menyelingkuhi kamu atau menjahati kamu, tapi ya hatinya dia susah mengontrol hatinya, dia susah mengontrol pikirannya gitu. Jadi ada beberapa kasus di mana
hubungan ketiga terjadi bener-bener dilakukan secara sadar. Oh ya udah, aku udah punya pacar, tapi aku suka sama dia, yaudah aku jalanin aja. Ada yang seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu Scorpio, misalnya dia yang selingkuh gitu ya, misalnya dia yang punya dia yang dealing dengan yang lain, dia bukannya secara sengaja gitu atau secara sadar sepenuhnya untuk menjahati kamu, tapi ya kondisinya emang masih sulit untuk dia gitu. Nah, dia berusaha lawan Scorpio, dia berusaha untuk um, mencari penyelesaian atas masalah ini, atas masalah ada orang ketiga ini. Tapi dia berusaha, tapi dia belum dapat jalannya, dia belum dapat solusinya. Tapi setidaknya dia ada usahanya. Artinya kamu harus apresiasi dia di sana, gitu ya. Dan karena pada akhirnya dia bisa memilih kamu, artinya effort ini akan berhasil gitu. Effort ini akan berhasil, akan worth it gitu. Jadi kalau kamu nanya aku nunggu dia atau enggak, tapi aku bilang nunggu aja. Tapi kan dia ada orang ketiga kak selain aku, tapi kan dia menyelingkuhi aku. Balik lagi, dia bukan berselingkuh atau dealing dengan yang lain karena dengan niatnya menyakiti kamu, tapi karena situasinya sendiri masih rumit gitu. Bukan yang kayak, oke, aku jadian nih sama Scorpio, ada yang cantik nih atau ada yang ganteng nih, jalan ama. Dia bukan seperti itu, dia nggak seperti itu. Tapi dia itu tipikal yang dia sayang sama kamu, dia tulus sama kamu. Tapi situasinya kebanyakan ini energi mantan sih aku rasainnya. Ini kebanyakan mantan gitu. Tapi dia masih ada unfinished business, masih belum sepenuhnya lepas dari mantannya. Jadi akhirnya dia terpaksa dealing dengan dua orang. Dia nggak bisa kontrol hatinya, dia nggak bisa kontrol egonya gitu. Um, Baik lagi, dia tulus sama kamu, tapi karena dia masih sulit situasinya, masih ada unfinished business dengan mantan gitu ya, maka terjadilah hubungan pihak ketiga atau isu terkait pihak ketiga. Tapi sekali lagi aku tekankan, dia tulus sama kamu, dia tidak ada niatan secara sengaja untuk menjahatin kamu, untuk mengkhianati kamu gitu ya. So, um, apakah kamu masih sayang dia? Yes, kamu masih sayang banget sama dia. Kamu masih mau banget untuk heart to heart communication dan heart to heart relationship dengan dia gitu. Dan karena ini isunya kebanyakan di LDR gitu ya, aku melihat kamu tuh mau banget sebenarnya untuk menjaga hubungan yang bisa pegangan tangan, yang afeksinya bisa langsung gitu ya, yang bisa ketemu langsung. Dan karena LDR nggak bisa, ini cukup jadi beban pikiran untuk kamu gitu ya. Nah, satu sisi kamu mencoba untuk slow, satu sisi kamu mencoba untuk slow, mencoba untuk ya udahlah, kalau LDR, kalau emang dia masih ada unfinished business sama mantan, ya udahlah jalani aja. Tapi satu sisi lainnya kamu takut kalau kamu beri kesempatan, apakah hubungan akan berkembang, apakah akan worth it, apakah itu keputusan yang benar gitu. Nah, kamu tuh lagi bimbang di sana. Ada harapan untuk tetap bertahan, ada harapan untuk mencoba slow, tapi ada ketakutan juga kalau diberi kesempatan ntar malah nggak worth it, ntar malah semakin lama progresnya, ntar malah stagnan gitu. Ada ketakutan di sana gitu ya. Tapi melihat final outcome yang possible bagus gitu ya, make sure melihat possible outcome yang possible bagus gitu ya, maka nggak ada salah untuk bertahan gitu. Baik lagi, kalau ini isu LDR, aku melihat LDR tidak akan menjadi masalah ke depannya, komunikasi masih akan lancar, hubungan masih akan personal, masih akan heart to heart gitu ya. Kalau ini masalah terkait orang ketiga, baik lagi, dia bukan secara sengaja menyelingkuhi kamu, tapi situasi dia rumit, situasi dia masih rumit. Aku tahu, untuk pasti akan ada yang berbicara seperti ini, ada yang berbicara seperti, nggak peduli kak apapun alasan selingkuh yang selingkuh atau dealing kalau pihak ketiga aku paham kamu gitu. Tapi ya balik lagi, um, aku hanya bisa bilang dia tidak ada niatan secara sengaja atau dia tidak ada niatan buruk terhadap kamu gitu. Kenapa ada selingkuh, kenapa ada orang lain, karena situasinya emang masih rumit, karena emang masih ada unfinished business, karena masih ada yang belum clear di sini. Beda cerita kalau ini adalah dia selingkuh dengan orang baru, itu beda cerita gitu ya. Tapi ini possible kebanyakan dia masih dealing dengan orang lama gitu ya, atau kamu yang masih dealing dengan orang lama gitu. So, apakah kamu mau bertahan atau move on, ya itu bebas gitu, karena um, pada dasarnya nggak ada keputusan yang benar-benar salah atau keputusan yang benar-benar tepat gitu. Semua punya plus and minus tersendiri, semua punya peluang dan resiko tersendiri. Tinggal bagaimana kita mempertimbangkan apa yang terbaik untuk kita, lalu kita jalani tanpa kita sesali, tanpa kita melihat ke belakang gitu ya. Nah, saran tambahan untuk kamu, kita punya kartu Nine of Cups gitu. Kalau misalnya kamu penasaran, apakah kedepannya hubungan masih akan banyak kebersamaan? Apakah kedepannya momen-momen
momen-momen positif masih akan tercipta. Kalaupun LDR, kalaupun dia pernah selingkuh, kalaupun dia pernah dealing dengan mantan gitu. Apakah kedepannya masih ada harapan untuk hubungan? Yes, Nine of Cups. Dimana kedepannya kebersamaan masih akan ada, masih akan tercipta, baik itu secara virtual kah, atau ntar ketemuan lagi. Tapi possible kedepannya masih banyak bumbu-bumbu yang menyenangkan untuk kalian. Masih banyak um, masih banyak aspek atau momen romantis yang bisa kalian dapatkan gitu. Nah, aku melihat apapun permasalahannya, baik LDR kah, atau baik dealing dengan mantan kah, aku melihat sebelumnya sebenarnya ada permasalahan-permasalahan serupa atau permasalahan yang sama persis yang pernah kalian alami gitu ya. Dan kamu udah melewati itu gitu, kamu berhasil melewati permasalahan-permasalahan serupa. Kalau sebelumnya udah pernah bisa, udah pernah terlewati, maka kedepannya juga jangan takut, kamu akan bisa, kamu akan berhasil gitu ya. So, Scorpio, aku akan tarikkan kartu tambahan gitu ya, sebagai saran untuk kamu. So, we'll see. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Nine of Cups ini. Satu kartu teratas. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Kita punya kartu obstacle and challenges gitu. Baik lagi aku bilang, aku tadi sempat singgung, aku bilang kayak sebelumnya kamu udah pernah mengalami permasalahan yang serupa, yang sama persis, atau permasalahan yang terlepas dia beda atau sama, tapi ya besar, permasalahan yang tidak mudah. Tapi kamu berhasil melewatinya. Nah, kedepannya, permasalahan-permasalahan ini masih akan ada. Tapi make sure, bukan berarti permasalahan ada artinya akhir dari segalanya gitu. Harapan selalu ada kok. Harapan selalu ada untuk semua membaik. Tinggal bagaimana kita menanggapi permasalahan yang ada. Ketika ada permasalahan, apakah kamu mau tanggapi dengan cara A atau cara B? Apakah kamu mau tanggapi dengan solusi, dengan solutif, atau kamu mau tanggapi dengan berlarut di dalamnya gitu. Selagi kamu let it flow, selagi kamu memaksimalkan apa yang bisa kamu lakukan, selagi kamu melakukan apa yang at the moment bisa kamu lakukan untuk hubungan, untuk dia, perlahan tapi pasti hubungan bisa membaik kok. Ada harapan kok. Dan jangan lupa, universe, Tuhan, beserta kamu, beserta kalian. Kamu nggak sendiri gitu. Ketika kamu merasa sendiri, ketika kamu merasa lemah gitu ya, tapi percayalah bahwa Tuhan atau universe beserta kamu, beserta kalian, beserta hubungan kalian. Permasalahan diizinkan terjadi oleh universe, oleh Tuhan, karena supaya kamu belajar, supaya kamu berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, supaya kamu bisa menanggapi permasalahan kedepannya di dalam hubungan secara lebih dewasa, secara lebih baik lagi, gitu ya. So, Scorpio, aku akan tarikkan informasi-informasi tambahan. Di sini ada informasi-informasi seperti inisial, bisa inisial nama, nama kamu, nama dia, atau nama berdua, atau bahkan inisial nama-nama pihak terkait gitu ya. Apabila memang ada, bisa inisial nama pertama, kedua, ketiga, dan kesekian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu, zodiak dia, atau bahkan zodiak berdua gitu ya. Atau zodiak pihak-pihak terkait apabila memang ada. Dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar dengan kalian atau hubungan kalian. Bisa saja tanggal-tanggal atau bulan-bulan jadian. Kalau sudah jadian, ulang tahun, baik dari kamu, dia, atau pihak-pihak terkait apabila memang ada, atau semua akan keluar gitu ya. Ada juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan misalnya rencana pernikahan kalau kamu sudah ada perencanaannya. Tanggal-tanggal atau bulan-bulan pernikahan kalau kamu sedang menikah, pertama kali PDKT kalau masih ingat, pertama kali jalan bareng kalau masih ingat, dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa kalau ini general reading, informasi-informasi di sini pastinya tidak akan resonate untuk kalian semua, tapi jika memang ada yang tidak resonate, tidak apa-apa, jangan khawatir. Ambillah informasi-informasi yang resonate, sisanya kesampingkan dan ambil pembelajaran serta hikmahnya gitu ya. So, aku mulai ya.
Terima kasih, alam semesta. Beberapa informasi tambahan untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Terima kasih, alam semesta. So, let's see. Kita punya 12. Kita punya Februari. Kita punya Mei. Kita punya 25. Kita punya Agustus. Kita punya Pisces atau Pisces. Kita punya 26. Kita punya Virgo. Possible kamu berhadapan dengan Libra gitu ya. Aku dapat energi Libra di sini. Oke, dan kita punya Libra di sini. Oke, Libra. Lalu kita punya Aquarius. Kita punya November. Kita punya Air. Kita punya 17. Kita punya Juni. Kita punya Januari. Kita punya Februari. Januari lagi. Kita punya Oktober. Kita punya I. Kita punya Leo. Kita punya Juni. Kita punya September. Kita punya Sagittarius. Kita punya Virgo. Kita punya Taurus. Kita punya Gemini atau Gemini. Kita punya Februari. Kita punya Desember. Kita punya Taurus. Kita punya 28. Kita punya Aquarius. Kita punya 6. Kita punya November. Kita punya Sagittarius. Kita punya 29. 12. B. Oke, aku dapat channel messages. Aku dapat informasi tambahan gitu. Untuk beberapa dari kalian, kalau emang isunya terkait LDR atau mau LDR, aku melihat sebelumnya kamu dengan dia udah pernah LDR. Dan di saat LDR itu banyak masalah. Lalu sekarang udah nggak LDR lagi, udah bareng lagi gitu ya. Lebih minim masalah, jauh lebih baik. Dan sekarang mau LDR lagi. Dan ada ketakutan kalau misalnya permasalahan-permasalahan dulu pernah terjadi akan terulang. Nah, ada ketakutan di sana gitu ya. Aku mendapat energi atau message terkait hal tersebut. Gitu ya. Kita punya T. Kita punya M. Kita punya Taurus. Kita punya G. Kita punya 20. Kita punya 11. Kita punya U. Kita punya 14. Kita punya C. Kita punya 18. Kita punya Cancer. Kita punya Aquarius. Kita punya Leo. Kita punya Oktober. Kita punya Desember. Kita punya C. Kita punya November. Kita punya 23. Kita punya Januari. Kita punya Agustus. November lagi, aku mendengar sesama Scorpio. Jadi possible kamu berhadapan dengan sesama Scorpio gitu ya. Ada beberapa dari kalian yang sepertinya berhadapan dengan sesama Scorpio. E, M, aku melihat ada yang mengerti musik. Ada yang
paham banget sama musik gitu ya, paham banget dengan tangga nada gitu ya. Entah dia keyboardis kah atau instrumentalis, apapun instrumentalnya, tapi ada hal-hal terkait musik di sini, alat musik, terutama tangga nada, mengerti musik gitu ya. September, D, ada anak band di sini gitu ya. Oktober, Maret, G, September, Libra, 12, dan yang terakhir kita punya 24 gitu ya. So, Scorpio, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah kata atau berkata hal-hal yang menyinggung. Aku minta maaf. Aku tidak ada niatan untuk melakukan hal-hal tersebut. Sekali lagi aku minta maaf, dan juga sekali lagi aku berterima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.